Hai teman-teman Flow Film, semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Untuk teman-teman yang lagi gabut, galau, atau lagi istirahat kerja, rebahan, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, kali ini ada film yang berjudul Fractured yang rilis tahun 2019. Di mana di sepanjang film kita akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nah, jangan berlama-lama lagi, santaikan diri kalian, ayo kita mulai. Di awal film, sebuah mobil sedang melaju di jalanan sepi. Di dalam mobil itu ialah Ray yang sedang menyetir sambil bertengkar dengan sang istri yang bernama Joanne. Dan anak perempuan mereka bernama Ferry tidak mendengar pertengkaran itu karena mendengar musik dari kotak mainannya. Sedikit informasi, 8 tahun yang lalu istri pertama Ray yang bernama Abby meninggal dalam keadaan hamil tua. Mereka kecelakaan sedangkan Ray selamat. Dan ini Joanne adalah istri kedua yang menikah dengan Ray 6 tahun yang lalu dan menghasilkan anak yaitu Ferry ini. Setelah pertengkaran reda, Ferry mengatakan bahwa baterai mainannya telah habis. Sambil menunggu ada toko untuk membeli baterai, Ray bernyanyi bersama Ferry lagu kesukaan Ferry. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah pom bensin yang ada tokonya. Joanne langsung ke toilet karena Ferry ingin pipis. Lalu Ray masuk ke toko membelikan minum untuk ia dan Joanne, beserta baterai untuk sang anak. Namun sang kasir tidak bisa menerima kartu kredit karena uang Ray kurang. Ray batal membeli baterai lalu berbohong kepada sang istri bahwa di toko itu memang tak menjual baterai. Sejenak sebelum berangkat, Ferry mengatakan bahwa kotak bedaknya hilang. Joanne turun dari mobil untuk mencarinya ke toilet. Ferry juga turun dari mobil karena sang ayah akan mencarinya di kursi belakang. Tapi Ray mesti berlama-lama di sana karena ia menumpahkan kopi di kursi belakang itu. Tanpa Ray ketahui, Ferry yang melihat mainan balon berjalan mendekati bekas bangunan yang bisa membahayakannya. Dan tiba-tiba muncul seekor anjing jalanan mendekati Ferry. Ferry pun memanggil ayahnya sambil berjalan mundur ke lubang bangunan itu. Ray terkejut, ia mencoba menenangkan Ferry, lalu melempar si anjing, namun Ferry terjatuh. Ray yang coba menangkapnya pun akhirnya terjatuh. Ray hampir saja tertusuk besi beton. Ia bangun dengan keadaan linglung melihat Ferry yang sama sekali tidak bergerak. Joanne datang namun Ray mendorongnya. Kemudian Ray memejamkan matanya agar tidak linglung lagi. Tiba-tiba terlihat di sana Joanne bersama Ferry yang tidak ada luka ataupun lebam. Namun Ferry mengalami patah tulang di tangannya. Mereka pun segera menaiki mobil lalu melaju kencang menuju rumah sakit. Tibalah mereka di ruang IGD dan terlihat antrian yang cukup banyak. Dan mereka harus menunggu. Ya, dari mimik muka, keadaan Ray dan pengambilan kamera sudah pasti ada yang tidak beres di sana. Di luar pintu rumah sakit, Ray melihat datang 2 pasien, 2 orang pria remaja yang baru saja mengalami kecelakaan. Tibalah giliran Ray dipanggil, lalu mereka masuk ke ruangan dengan seorang suster yang menginterogasi. Dari interogasi itu diketahui bahwa Ray dahulu adalah pecandu alkohol. Kartu asuransi Ray juga tak berlaku karena atas nama Abby, istri pertama Ray. Ray lalu mulai kesal karena pertanyaan yang terlalu banyak. Apalagi saat ditanya apakah Ferry bersedia menyumbangkan organ tubuh. Ya tentu saja langsung dijawab tidak oleh Ray. Tapi Ferry belum bisa dirawat karena kartu asuransi Ray yang sudah tak berlaku itu. Dan suster itu harus bertanya dulu apakah bisa dibayar menggunakan cash atau kartu ATM. Keanehan pertama terjadi ketika Ray melihat suster itu malah bertanya dengan orang yang sama persis dengan kasir yang berada di toko pagi itu. Akhirnya syarat Ray pun disetujui. Lalu datang seorang perawat bernama Anne yang akan membawa mereka ke ruang perawatan. Yang di samping mereka terlihat remaja yang barusan mengalami kecelakaan. Lalu datanglah dokter yang bernama Dr. Berman yang akan memeriksa Ferry. Dr. Berman mengatakan bahwa beberapa minggu kemudian lengan Ferry akan kembali seperti semula. Dokter juga memuji mata indah milik Ferry.
dan setelah itu akan dilakukan pemeriksaan dengan ronsen. Ruangan ronsen berada di lantai dasar. Joanne dan Ferry bersama perawat yang bernama Bruce akan pergi ke sana karena hanya boleh satu orang saja yang mengantar seorang pasien. Ray mengantarkan istri dan anaknya itu ke lift yang menuju lantai dasar. Berjam-jam berlalu, Ray tertidur di ruang tunggu hingga sore hari. Ia dibangunkan seseorang karena Ray terus mengigau. Ray melihat keluar jendela dan terlihat burung gagak yang sedang makan sesuatu dan mobil Ray yang masih terparkir di sana. Ray merasa aneh ketika ia mencuci muka. Ia melihat luka di keningnya sudah diobati dengan ada sebuah plester medis juga di sana. Ray mendatangi tempat ia mendaftar dan menanyakan apakah ronsen anaknya telah selesai. Petugas itu harus memeriksa dulu karena ia bagian shift sore. Namun setelah diperiksa di komputer, nama Ferry tidak ada. Ray mulai ngegas mengatakan bahwa mereka mendaftar pagi itu lalu dirawat oleh Dr. Berman. Petugas itu menjelaskan Dr. Berman juga sudah pulang karena shift kerjanya telah usai. Ray akhirnya memukul meja meminta petugas itu untuk menghubungi petugas ronsen. Saat petugas menelepon, Ray melihat keluar jendela seseorang yang sedang memasukkan plastik-plastik besar mencurigakan berwarna kuning ke dalam bak sampah. Lalu petugas itu mengatakan sejak pagi tidak ada pasien ke ruangan ronsen. Hanya seorang lansia yang hanya memeriksa pinggulnya saja. Ray langsung masuk ke ruangan yang ia sendiri dilarang untuk masuk ke sana. Yang kemudian para petugas itu memanggil security untuk menangkap Ray. Ray pun didatangi security yang bernama Jeff dan dokter yang bertugas sore itu bernama Dr. Lucado. Ray menceritakan semua yang dilaluinya hari itu dengan Dr. Lucado yang kemudian memeriksa daftar pasien. Dan lagi-lagi tidak ada nama Ferry di sana. Ray tetap berusaha tenang. Kebetulan terlihat perawat Anne yang lalu dipanggil oleh Dr. Lucado untuk ditanyakan. Anne mengatakan bahwa benar tadi pagi Ray ke sana mengobati kepalanya yang cedera sendirian. Ray mengamuk mengatakan Anne berbohong dan telah menculik Joanne dan Ferry anaknya. Karena mengamuk itu, Ray disuntikan obat penenang lalu dikurung di sebuah ruangan. Efek bius itu membuat Ray berkunang-kunang, namun ia harus segera mencari kembali Joanne dan Ferry. Ray membuka lemari obat lalu menyuntikkan dirinya dengan obat adrenalin. Suatu obat yang saya baca di Google yaitu intinya dapat memompa tekanan darah. Kemudian Ray melapisi tangannya dengan kain lalu memecahkan kaca pintu dan berhasil keluar dari sana. Di sebuah ruangan, Ray melihat perawat yang bernama Bruce malah berbaju dinas menjadi dokter. Tiba-tiba Jeff muncul di mana Ray harus segera kabur. Ray berhasil keluar rumah sakit lalu bersembunyi. Ray menenangkan diri di dalam mobilnya, ia meminum sisa minuman istrinya tadi. Kemudian ia melihat dua orang polisi lalu mengadukan bahwa rumah sakit itu telah menculik istri dan anaknya. Setelah menceritakan semua kejadian itu, kedua polisi tersebut bersedia untuk mencoba membantu Ray. Para polisi mulai bertanya ke petugas rumah sakit dan juga kepada Jeff yang mulai mengatakan bahwa Ray lah yang sedang tidak beres. Kedua polisi ini sangat profesional. Mereka bertemu Dr. Lucado dan Anne. Untuk lebih jelas, mereka harus menelepon Dr. Berman untuk datang ke rumah sakit. Saat polisi bertanya ruangan ronsen, Dr. Lucado mengatakan ada di lantai 3. Sedangkan seingat Ray, istri dan anaknya dibawa ke lantai dasar atas permintaan menjalani ronsen. Nah, mana nih yang benar? Namun mereka tetap ke lantai 3. Di lantai 3 memang ada lift tempat ronsen dan di sana tidak ada data pasien yang bernama Ferry. Karena Dr. Berman akan segera tiba, mereka semua harus menunggu. Lalu petugas rumah sakit memberikan kertas pendaftar pagi itu yang hanya tertulis nama Ray. Lagi-lagi tidak ada nama Ferry. Dr. Berman telah tiba. Ray sangat lega ketika sang dokter membenarkan bahwa ia memang bertemu Ray pagi ini. Dan yang paling mengejutkan, Dr. Berman juga mengatakan
bahwa Ray berobat atas dirinya sendiri. Dr. Berman juga melanjutkan, setelah berobat pagi itu, Ray keluar ruangan pengobatan dan mencari istrinya yang bernama Abby. Sebagaimana yang diketahui, Abby adalah nama istri Ray yang pertama. Bagaimana mungkin cerita Dr. Berman sangat berbeda dengan cerita Ray? Para polisi pun juga ikutan bingung. Ray lalu menunjukkan foto Joanne dan Ferry kepada mereka semua. Di tengah perdebatan itu, Jeff mengajak semuanya untuk melihat rekaman CCTV. Rekaman pun diputar dan mulai dicari. Namun setiap waktu yang diperiksa, yang terlihat hanya Ray seorang. Tak ada Joanne, tak ada Ferry. Mereka kembali ke ruangan Ferry pertama dirawat. Di sana Ray menemukan shawl milik Ferry. Ray semakin yakin. Namun di shawl tersebut terdapat darah. Sedangkan kita tahu Ferry tadi tak terlihat berdarah, namun mengalami patah di tangannya. Lalu didatangkan dokter dari bagian kejiwaan bernama Dr. Jacobs untuk bicara pribadi dengan Ray. Setelah pembicaraan yang mendalam, si Dr. Jacobs pun meminta Ray menceritakan soal Abby, si istri pertama. Yang bagi Ray, Abby yang 8 tahun lalu meninggal tidak ada hubungannya dengan semua ini. Kehebatan Dr. Jacobs pun terlihat ketika Ray menceritakan tragedi kecelakaan mobil yang merenggut Abby. Dan saat itu terjadi karena Ray dalam kondisi minum alkohol. Ray menangis dan mengaku kepada Dr. Jacobs setelah kejadian itu ia menderita setiap hari. Untuk lebih mencari kebenaran, Dr. Jacobs mengajak mereka semua pergi ke tempat Ray dan Ferry terjatuh. I suggest going back to the place he claimed to. Singkat cerita, tibalah Ray dan semuanya di TKP pagi itu. Polisi pun memanggil polisi dari unit lain bersama seekor anjing pelacak. Setelah si anjing pelacak mencium shawl milik Ferry, sekarang mereka semua turun untuk memeriksanya. Si anjing pelacak itu menemukan sesuatu yang ternyata kotak bedak milik Ferry yang sempat hilang. Dan tepat di bawah sana terdapat tumpukan darah kental yang setengah kering yang sangat banyak. That's your daughter's blood? Ray mengatakan itu darah miliknya. Yang secara logika jika memang sebanyak itu darah kental yang keluar, Ray pasti masih dirawat di rumah sakit. Sambil menangis, Ray menceritakan lagi kejadian sebelum mereka jatuh kepada Dr. Jacobs. Dr. Jacobs yang spesialis kejiwaan ini menangkap kejadian yang menurutnya yang terjadi sebenarnya. Dr. Jacobs mulai mengatakan, setelah pertengkarannya pagi itu dengan Joanne, Ray merasa marah dengan Joanne, marah dengan Ferry, dan marah dengan dirinya sendiri. Angry with her. Yeah, I was angry. I picked up a rock and I threw it. It's a dog. She still fell. Dan yang lebih mengagetkan, Dr. Jacobs bertanya, apakah benar-benar ada anjing saat itu atau hanya hayalan Ray saja? Jadi batu yang dilempar Ray bukanlah ke anjing, tapi ke Ferry. Di sini saya benar-benar kagum dengan semua tebakan dari Dr. Jacobs yang mengatakan semua ini karena pikiran Ray yang telah terluka karena kejadian di masa lalu dengan istri pertamanya. Ray juga ditanya di mana Joanne dan Ferry sebenarnya. Ya, karena film belum selesai, jadi belum diperlihatkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ray termenung dengan semua pernyataan Dr. Jacobs barusan. Polisi pun mulai mendapat titik terang kalau Ray kemungkinan adalah pembunuh. Tapi tiba-tiba si anjing pelacak kembali menggonggong. Yang ternyata ada anjing yang tadi pagi berada di sana lagi. Ray menjadi yakin lagi dengan dirinya. Ia merebut pistol polisi dan mengancam akan menembak. Ray mulai memerintahkan semua polisi menjatuhkan senjatanya. Ray memasukkan Dr. Jacobs dan semua polisi itu ke dalam gudang, lalu membawa mobil polisi, lalu kembali lagi ke rumah sakit. Ray membawa sebuah bunga menyamar sebagai pengunjung dan menutup mukanya saat melihat perawat Anne yang akan pulang. Kemudian Ray mencuri baju dokter dan berhasil masuk ke lift khusus untuk menuju lantai dasar. Sayangnya ketika sudah di dalam lift, untuk menuju lantai dasar harus menggunakan kunci khusus. Dan kebetulan
Jeff membuka pintu lift, di mana Ray langsung menariknya dan terjadilah perkelahian antara Jeff dan Ray di dalam lift itu. Ray sempat kalah namun bisa berbalik menang dan mengambil kunci yang tentunya juga dibawa oleh Jeff. Seperti di serial SpongeBob SquarePants, daerah paling dasar yaitu rock bottom, Ray juga telah tiba di lantai dasar yang penuh rahasia itu. Setelah tiba di sana, terlihatlah dua orang perawat yang sedang membawa kotak bertuliskan organ manusia. Ray masuk ke sebuah ruangan yang terdapat dua mayat terbungkus. Saat dibuka, ternyata satu mayat telah berlubang tubuh depannya karena telah diambil organ dalamnya. Dan mayat satunya juga sudah tak memiliki mata. Maaf teman-teman, tidak dapat ditampilkan karena sungguh mengerikan. Ray langsung teringat saat Dr. Breman begitu memuji mata anaknya pagi ini. Dari dalam ruangan itu, Ray melihat suster yang pagi ini ia temui. Dan diam-diam Ray langsung mengikutinya. Dengan pistol milik polisi tadi, Ray melihat dari luar sebuah ruangan. Dan benar, Ferry sedang berada di dalam sana. Put it down! Back against the wall! Ray langsung masuk sambil menodongkan pistol. Untunglah Ferry masih hidup. Ternyata juga ada Joanne di dalam ruangan itu tengah duduk di kursi roda. Sang suster yang ketakutan itu pun berlari. Ray pun langsung menembak, namun yang terkena adalah saluran gas atau saluran oksigen. Dr. Lucado mencoba menenangkan Ray. Namun saat berpaling, Ray pun ditangkap. Untunglah ia berhasil menggapai pistolnya, lalu menembak ke atas sehingga menghasilkan sebuah ledakan. Ray langsung membawa anak dan istrinya menuju lift, namun mereka bertemu dengan Bruce. Karena coba membujuk Ray, Ray pun langsung menembak lutut kopong milik Bruce. Kini Ray telah berada di luar rumah sakit. Ray segera memasukkan istri dan anaknya ke dalam mobil. Are you home yet? Di jalan yang sepi, sambil menatap anak dan istrinya dari kaca, Ray menyanyikan lagu kesukaan si Perry. Selesai. Apakah filmnya selesai? Ternyata teman-teman, filmnya belum selesai. Ayo kita lanjutkan. Dan inilah yang sebenarnya terjadi. Yang dibawa Ray bukanlah Joanne dan Ferry. Yang dibawa Ray adalah pasien lain, yaitu remaja yang mengalami kecelakaan tadi. Semua penglihatan Ray di rumah sakit soal organ tubuh, semua adalah halusinasi. Dan semua ucapan Dr. Jacobs ternyata benar. Ray lah yang telah membunuh istri dan anaknya dan menyimpannya di bangku paling belakang. Kalian ingat di awal film, sesaat setelah bangun dari jatuhnya, Ray sempat memejamkan matanya kan? Nah, saat itulah istri dan anaknya telah meninggal. Namun dilihat Ray masih hidup dan tidak apa-apa. Nah, teman-teman Plot Film, berakhir sudah film Preacher tahun 2019 ini, di mana pada akhirnya semua jawaban telah terkuak. Dan sepanjang film, apakah benar kita bertanya-tanya? Nah, sampai jumpa teman-teman Plot Film. Semoga kalian tetap mencintai dan mendukung channel ini. Dan sampai jumpa di alur film berikutnya.